Semoga hari Senin ini penuh dengan keberkahan, secerah matahari yang bersinar pagi ini. Laila canggung, hatinya bingung. Laila canggung. Laila canggung, jangan bikin nanggung. Oh, cakep. Udah segitu aja sih. Pokoknya hari Senin ini penuh keberkahan, kita bisa menjalani aktivitas dengan baik. Penonton di rumah juga selalu sehat. Amin. Makin gembira lihat kita di pagi-pagi. Dan doa dari kami juga semoga semuanya dijauhkan dari malapetaka, bahaya, pencuri-pencuri. Hari ini aku bahagia banget. Kenapa bahagia? Soalnya bintang tamunya ini eksklusif. Sebentar, dijauhkan dari pencuri-pencuri. Tolong kamu jauh-jauh dari hidup saya karena kamu sudah mencuri hati saya. Gak tahan. Sobat Ambiar, hari ini bintang tamunya sangat luar biasa. Iya. Yang pertama kita akan hadirkan Matahari. Di mana sang matahari ini baru saja kemarin menggelar pagelaran busana di 3 negara sekaligus. Ini sekarang julukannya Sang Matahari. Sang Matahari di pagi-pagi Ambiar, Ivan Gunawan. Maju lagi, maju terus. Hai guys. Selamat pagi. Let's go. Selamat pagi. Ya aku belum lama loh, aku baru balik ke Indonesia. Untung aku masih ingat bahwa aku masih bekerja di televisi ini ya. Bro, Indonesia kan tetap masih membutuhkan Neva dong. Betul. Yang Terima menginspirasi kasih banyak. kita. Fashion show di 3 negara kayaknya jarang-jarang desainer yang bisa seperti itu ya. Betul sekali, apalagi langsung ya. Jadi kemarin road itu, tour. jadi September itu kemarin itu benar-benar menjadi September ceria karena sepanjang bulan September itu aku benar-benar berkeliling dari Paris, New York dan juga London dan berakhir di Antalya, Turki. Ivan Gunawan inspirasinya banyak bisa diambil untuk para desainer pendatang baru termasuk juga untuk kita semua untuk jangan pernah berhenti berkarya. Ivan Gunawan di pagi-pagi Ambiar kami mengucapkan Terima kasih sudah Sama-sama. Kita langsung lihat dulu cerita Ivan Gunawan menggelar pagelaran busana di 3 negara sekaligus. Mangga. Prestasi demi prestasi. Jadi kan kalau aku bisa cerita mungkin 3 tahun belakangan ini kan aku sibuk dengan Yayasan Dunia Mega Bintang ya. Aku sekarang berusaha untuk menjadi jembatan untuk banyak perempuan-perempuan berprestasi di Indonesia. Tapi 3 tahun belakangan ini aku merasa kok aku sedikit melupakan karir aku sesungguhnya di bidang fashion. Aku pernah berangkat ke bukan Las Vegas, ke Los Angeles, ke LA pada waktu itu tahun 2016 tuh aku ikut LA Fashion Week. Tapi setelah itu aku merasa kayaknya belum saatnya presentasi karya di luar negeri lagi deh gitu. Terus udah gitu rencananya tuh kemarin September tuh aku hanya mau fashion show di Paris pada waktu itu. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain. Dari Paris aku diminta ke New York, dari New York aku diminta ke London. Jadi akhirnya perginya jadi 1 bulan gitu. Itu yang Tour minta ya. yang awalnya cuma di 1 tempat kemudian jadi berlanjut ke 3 negara itu permintaannya dari mana sih? Jadi beda-beda. Kalau misalnya di Paris itu eventnya kemarin Paris Front Row Fashion Show. Jadi itu aku diundang sama salah satu asosiasi fashion di Indonesia namanya IFC yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi aku berangkat kurang lebih ada 15 sampai 16 desainer. Jadi show-nya itu ada 2 sesi di Westin Hotel di situ. Nah dari situ aku berangkat lagi ke New York. New York itu aku diundang sama Ibu Duta Besar. Ya, jadi untuk Indonesia Now itu khusus untuk New York. Nah, kalau di London itu ceritanya beda lagi. Aku di London itu pergi bersama dengan teman-teman sahabatku pemilik brand fashion modest di Indonesia. Jadi ada Button Scarf, ada Kami Idea gitu. Jadi karya yang dipresentasikan itu beda-beda gitu. Sebenarnya ide awalnya itu aku dari Paris, aku naik kereta ke London. Harusnya. Jadi planningnya itu memang yang sudah ada tuh Paris sama London karena kan berdekatan gitu kan. Tapi terpaksa ya udah harus terbang lagi 5 jam ke New York dulu. Gitu. Jadi itu semua berubah gitu ya rencananya ya? Iya. Kita yang mendengar itu ikut bangga ya. Happy ya ngeliatnya luar biasa. Betul. Mungkin bedanya tuh rasanya gini ya, kalau misalnya kalau di Indonesia kalau kita show itu kan
ya dayang-dayang di belakang panggung bisa 15 sampai 20 orang. Kemarin alhamdulillah pas di Paris cuman berlima. Jadi aku, manajerku, tim butik sama Andina Juli. Jadi Andina Juli itu ngerangkap nyuci piring di rumah juga, bikinin sarapan kita juga, setrika baju juga. Jadi memang ya alhamdulillah aku punya queen yang memang very helpful ya gitu dan Andina Juli juga menjadi salah satu model penutup di fashion show aku yang ada di Paris. Kenapa Kak Igun nggak bawa rame-rame kayak kalau show di Indonesia, kenapa? Bukan pakai uang negara, bukan pakai uang orang. Pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri. Kebetulan. Oke, ya. Kita mau kasih lihat dulu ini kerepotan. Jangan nyari ribut loh ini. Sabar. Kita mau kasih lihat ya kerepotan Ivan Gunawan. Kesel pagi ini. Biasanya di Indonesia dayang-dayangnya banyak banget, tapi keluar negeri dayangnya sedikit. Kita mau kasih lihat kerepotan Ivan Gunawan. Ini artikelnya ya. Kesel banget gue. Biasa didampingi asisten, Ivan Gunawan akui mandiri sampai geret koper sendiri. Jadi ini kan aku koleksi yang aku buat untuk di Paris sama di New York itu kan sebenarnya sama. Jadi aku bikin 15 koleksi. Aku ngambil temanya itu Maharani. Jadi Maharani itu aku terinspirasi dari salah satu ratu pada zaman kejayaan Majapahit. Jadi koleksi aku ini lumayan detail, dari perhiasannya, terus bajuku tuh aku harus pakein korset dulu, belum pakai sepatu lagi, belum pakai baju dan segala macam. Jadi persiapannya tuh luar biasa hebohnya. Yang sebenarnya Paris sih nggak terlalu gimana-gimana ya, karena masih banyak bala bantuan. Yang paling bikin aku mau mati itu waktu aku di New York. Karena aku di New York cuma sama sahabatku, fashion stylist, Adi Suranta. Dan bayangin, ini aku lagi ngegeret koper ya, ini di Washington DC. Jadi sebenarnya jarak kedutaan besarnya itu kayak di lobi Bank Mega. Hotel aku nih di studio ini, Beb. Deket dong. Tapi jalannya tuh jalan batu-batuan yang kayak zaman kuno gitu. Terus gue gak tahu kenapa gue lagi ngegeret begini. Mungkin saking capeknya ya, itu air mata gue bisa netes sendiri nih. Emang selama ini gak pernah cengeng. Tapi Ivan Gunawan udah lama gak nangis. Terakhir nangis waktu putus loh soalnya. Dia nangis duluan ini. Sorry, gue lurusin, gue gak pernah putus, gue seringnya mutusin orang. Kok nangisin cinta? Gue kalah dong sama Dewi Persik. Apa itu cinta? Oke, tapi Persik aja gak pernah nangis masalah enggak, Bo. cinta. Jadi kan nih ya, jadi gue ceritain nih ya. Jadi gue tuh ke Washington DC itu. Jadi ceritanya nih hari ini gue ke Washington DC nih. Besoknya show. Setelah show jam 12 malamnya itu tuh gue harus balik lagi ke New York karena gue akan terbang lagi ke London. Jadi gue udah lelah banget kali ya, badan gue udah lelah banget dan gue cuman berdua sama Adi. Dan kalau Adi kan repot ya, mau apa. Gue udah saking capeknya gue tinggal aja ke hotel karena udah deket banget kan. Nah jalanan zaman dulu kan gedebak. Nah gue nggak ngerti tuh tetap bisa netes aja tuh air mata. Tapi kan akhirnya membawa hasil yang bahagia, happy banget dong pastinya. Netes air mata kan sebenarnya karena juga bersyukur ya. Iya, perjuangannya juga luar biasa. Jadi terkadang kalau di Jakarta kan, terkadang kalau kita lagi sedih aja kan kita nggak bisa nangis ya. Makanya aku tuh suka nonton drama, atau aku suka nonton YouTube lihat ceritanya Dewi Persik gitu kan. Air mata gitu. Susah ketawa ya, masih susah ketawa ya. Mukanya masih kenceng banget bonoknya ya. Tapi kemarin katanya banyak yang kaget ya lihat jumlah followers Ivan Gunawan ketika di Paris. Oh iya, jadi serunya gini, setiap sebelum fashion show kita nih gathering ketemu sama influencer dan segala macam. Jadi gue selalu memperkenalkan dirinya gini, good evening everyone, my name is Ivan Gunawan. Gue bilang gitu, I'm a fashion designer and also in the entertainment business. You can check now on your phone, you can find my name. I have a lot of followers. Ya kan? Gue bilang gitu. Lalu mereka itu bule-bule yang tadinya kepala ngedengak, ya kan, melihat follower gue, mereka langsung sujud lah di hadapan. Karena kalau di luar negeri itu kayak misalnya berapa puluh ribu aja tuh dia udah bilang, oh I'm an influencer. Kita ini kan followernya MM-an, Beb. Ya, begini dia. Jadi semua langsung begini, langsung begitu. Gimana gininya? Gini lah dia.
Tapi Ivan Gunawan, rencana kedepannya apa sih? Rencananya apa? Mau bikin fashion show di negara mana lagi? Kalau rencananya banyak ya, alhamdulillah ya. 2024 ini memang global. Pengennya goes global. Jadi amin. Aku merasa setelah kemarin aku sebulan ada di luar negeri, kayaknya bisa ya sebenarnya kerja dari mana aja tuh bisa ya, karena ada sosial media, ada sosial media, ada kuota dan ada dana, hidup kan damai ya. Saya mau kerja dari mana aja juga oke gitu. Dan dana itu didapatkan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dari mana? Dari gadun, nggak mungkin kan? Maksudnya dari relasi yang dituakan. Ya, pokoknya ya itu kan dari usaha kita ya Kak. Iya kan. Kalau di sini harus geger Mas. Ya oke, jadi tahun depan hidup kalau nggak ada berita kan nggak ada FYP. Coba nih ya. Pergi 3 negara, berita fashion show-nya nggak ada yang FYP. Tapi yang FYP yang mana? Yang FYP gara-gara komen di Instagramnya artis yang lagi operasi hidung ke Korea. Sebentar, ngomongin artis yang operasi hidung di Korea, kayaknya kita kenal sama namanya ya. Kita mau kasih lihat nih buat sobat Ambiar di rumah, ini nih yang kemarin juga sempat trending di media sosial antara Karen Delano dan juga Ivan Gunawan. Jadi kan kemarin Karen baru aja operasi hidung di Korea Selatan. Igun komen ya. Yang dan kita juga operasi malah lebih terkenal ya daripada prestasi ya, Say. Sabar. Ya nggak begitu, nggak begitu konsepnya. Begitu konsepnya. Iya. Kalau di sini mana seneng coba Dewi Persik show di mana-mana nggak ada beritanya. Kalau dia putus cinta mah ada di mana-mana. Tapi bener kok. Udah, besok kita operasi lilin sama operasi ketupat yang dua ya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini kemarin sempat trending di media sosial ya, kegegeran antara Karen Delano dan juga Ivan Gunawan lewat tren bukanlah semesta. Nih coba kita lihat dulu. Bukankah semesta? Geger. Ivan Gunawan memposting sebuah video dengan menggunakan lagu Bahaya dari Tiara Andini dan Arsy Widianto yang sedang viral. Definisi kembar gak sih? Kalian coba dong suruh Kak Karen dan Kak Igun mainkan tren itu secara live di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Oke, let's go. Adu kegegeran wajah antara Ivan Gunawan dan juga Karen Delano sudah siap smartphone-nya ya. Sama seperti yang tadi kita saksikan bersama, sekarang live antara Ivan dan juga Lo cari aja angle lo dulu yang bagus, lo kan muka lo masih miring-miring. Maklum soalnya kemarin ke Korea dapat promonya promo cashback soalnya ya. Asik nih. Oke, siap nih, kita lihat nih buat sobat Ambiar bisa langsung disaksikan di layar televisi ya. Sendiri, jangan endorse. Oke. Astagfirullahaladzim Dewi, mulut Gak endorse bayar mulut lu suka bener deh kadang-kadang. Oke, siap. Karen Delano dan Ivan Gunawan. Bukankah semesta yang sampaikan padaku. Mandi lu Sekali lagi coba ya. Lu harus berbagi dong waktunya, jangan lo semua Karen bagi dua. Kita pakai yang sejam Karen, jangan 15 detik. Jangan dong, sejam juga habis durasinya. Yang mana sih? Coba Karen Delano, Ivan Gunawan. Ini pakai Instagram, pakai TikTok ya, pagi-pagi ambil. Oh, lu jadi FYP dong, ada gue. Ya,
Coba dilihat Sobat Ambiar, silakan diberikan komentar di kolom komentar mana poinnya lebih banyak buat Karen Delano atau Ivan Gunawan. Siap ya? Adu kegegeran Ivan Gunawan dan Karen Delano. Yang pertemukan kita harus Mampus, mampus. Jadi coba semestanya matiin dulu. Jadi gue mau cerita sedikit nih. Kemarin kan pas balik dari Antalya kan gue mampir ke Turki. Ketemulah sama dokter aku, ya kan. Jadi dokter ngecek hidung aku setelah 1 tahun kan. Yeah. Nah ceritanya ini kan gue orang yang sosok higienis nih, ya kan. Jadi balik landing tuh aku jam 8 pagi ya, nggak salah. Yeah. Jam 8 pagi, abis itu ada brownies, abis itu ada acara malam juga. Jadi gue pengen kan muka gue setelah pulang tuh paripurna gitu. Jadi gue tuh ngebersihin hidung gue pakai tisu alkohol yang kalau orang buat suntik itu loh, tau kan? Iya. Nah jadi hidungnya tuh perih. Jadi akhirnya iritasi di atasnya. Tapi enggak, dokter lo kemarin bilang katanya kredit hidungnya. Makanya begini jadinya. Bayarnya kredit. Enggak nih dengerin. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Elunya belum. Gimana mobilnya nggak hilang, otaknya jahat. Tapi ini edukasi ya, kalau misalkan kalian Makanya sudah... Karen kalau bagi-bagi tuh sembako, jangan mobil lo bagi-bagi. Tapi ini edukasi kalau misalkan... Tapi kan ini edukasi kalau misalkan kalian ganti hidung, hidungnya itu pasti sensitif, jangan sembarangan. Hidungnya itu tipis. Enggak, jadi kan kalau aku tuh kulitnya. karena memang iya tipis, karena kan takut Iya. karena kan habis dari pesawat tuh berapa belas jam. Jadi aku so tahu aja pakai. Oh, jaga biar higienis, biar bersih biar gitu ya. higienis, Oh, jadi tapi ternyata nggak boleh. ini karena sekarang lagi iritasi, masih iritasi Iritasi kulitnya, ya? tapi sudah berangsur Oh, baik. jadi ini cuma lapisan luar bukan dalamnya ya? Oh dalamnya kokoh dong, Dalamnya karena kan kokoh. pakai tulang sendiri. Oh, oke. Emang kemarin diapain hidungnya? Hah? Kemarin diapain Semua orang harus tahu Karen. Kita masih lihat ini ada postingan yang katanya merayakan 1 bulan hidup baru. Ini Roy Kiyoshi ya? Siapa? Ini Karen Delano. Emangnya muka kita tuh kayak Roy Kiyoshi ya? Enggak juga Mirip sih. juga. Itu soalnya kalau aku Beda lihat, kali. kalau aku lebih lihat ke rambutnya. Tuh. Ya kalau Kak Igun nggak, mungkin kalau Karen karena Mungkin rambut. kalau gue tuh kayak Roy Ricardo kali ya. Laki habis. Tapi kalau punya Kak Ivan Gunawan itu bagus ya, maksudnya simetris Astagfirullahaladzim, gitu. maksud lu hidung lu gak bagus Karen. Agak miring-miring gitu loh. Enggak, sebenarnya yang lebih viral lagi, yang lucu sebenarnya waktu lebih viral lagi waktu aku lagi di Korea. Ini kayaknya lubangnya hidung gede, Oh, ada sebelah ya. kanan Ini nih. kecil, sebelah kiri Iya, gede. Mana-mana iya. coba. Coba ini 1 bulan hidup baru. Nah, jadi kan gini ya, kalau si Ponetti ini kan kadang kan suka gini kan. Jadi gue ini kan gue komen ikut-ikut apa kata netizen. Ya Allah merusak ciptaan Tuhan. Terus ada lagi kalau di Instagram gue tekan gini-gini. Ya Allah kiamat udah dekat kata dia gitu. Karena gue suka ngerubah-ngerubah. Sebentar, ini kan. nih Karen Delano apa korban begal sih? Tapi gara-gara, ya ampun. Prosesnya panjang, butuh waktu banyak untuk memutuskan, mikir lagi dan lagi, lalu gagal. Ya Allah. Berdoa dan sabar menunggu, memang yang terbaik itu cuma waktu Gua Tuhan. pikir, Oke. Ya ampun merusak ciptaan Tuhan. gua pikir pipinya ditato-tato. Enggak, itu karena buat tekstur kulitnya. Tapi kalau buat Karen sama Ivan, ada kepikiran untuk misalnya melakukan tindakan lainnya nggak setelah ini? Udah bisa jadi kalau aku mah. Lu apa? Lu mau apa lagi? Enggak, karena kan bentar lagi 45 nih, gitu kan. Siapa tahu kan facelift gitu. Oh, kalau Karen masih ada niatan buat tindakan lagi? Mau. Ya, nggak Tapi apa-apa kalau juga. gini kayak adik kakak ya. Oh iya, oke. Nanti ke lagi nih. Makanya nih dia nih si Jelong ini ngomong gini. Dia bilang gini, Kak, lu nanti pas ke Paris rambut lo putihin biar gue suruh sama dia. Oke, ini kita udah kasih artikel buat Sobat Ambiar antara mereka berdua ya. The Twins, Karen Delano dan Ivan Gunawan, si kembar dari rahim satu dokter. Nah itu banyak banget datangnya dari Dokternya sama. netizen ngomong seperti itu. Sama dokternya. Kalau yang di Turki Turki, dokternya sama. iya. Oke. Tapi kan akhirnya Karen akhirnya pergi lagi ke Korea. Kalau aku hidungnya baik-baik saja. Oke, tapi kalau misalnya dari kalian berdua sempat ada yang ngerasa risih atau misalnya nggak suka dibanding-bandingin, dimirip-miripin gitu nggak? Dikembar-kembarin gitu. Nggak ada masalah. Enggak, kalau belakangan ini kan sebenarnya kan Igun yang pansos ke aku. Karena kan aku lagi naik banget kan beritanya kan. Makanya kenapa pada Iya akhirnya kan karena berita lo naik karena mobil lo hilang, Mas. Bukan karena apa-apa juga. Jadi nggak masalah ya, mau dimirip-miripin, mau dikembar-kembarin. Makanya lo beli mobil kayak Dewi, susah dicuri, no segede-gede gondrong. Yang mau nyuri juga minder, mobilnya Dewi kegedean.
Oke, buat Ivan Gunawan dan juga buat Karen Delano yang pertama kali melakukan tindakan ini siapa sih sebenarnya yang duluan? niruin siapa gitu. Operasi siapa? Enggak, sebenarnya ceritanya gini, Igun itu kan sebenarnya bekerja di industri fashion dan beauty itu udah lama banget, Ria Dewi kan. Nah, artinya adalah dia tuh lebih banyak explore. Nah, aku tuh kagum banget sama dia karena dia ini pemberani untuk dibully sebenarnya. Artinya adalah bukan maksudnya beraninya tuh adalah apa yang dilakukan sama Igun tuh karena dia mau dan dia berani bertanggung jawab sama itu. Nah, jadi aku banyak memang ngelihat sama Igun, ih kalau bagus ya begini, kalau ini kalau bagus ya. Bukan cuma karya tapi apa yang dia buat dengan kemarin lu bilang ada Barbie Kumalasari, lu juga ngomong gitu ke dia. Dan kalau aku sih prinsipnya gini ya, aku kan hidup bertanggung jawab untuk diri aku sendiri. Betul. Bahagianya aku, sedihnya aku, susahnya aku, semuanya aku nanggung sendiri. Sosial media itu aku jadikan sebuah platform di mana itu rumah aku. Jadi kalau kalian mau masuk ke rumah orang kan pastinya harus ada sopannya ya kan, harus ada permisinya gitu. Jadi buat aku hidupnya nggak dari netizen sih gitu kan. Jadi orang selalu aku punya prinsip ya, orang itu senang dimana kala kita susah, dikala kita ada masalah dan segala macam. Mereka nggak bisa menerima di saat kita sukses, kita tampan, kita hebat. Mereka nggak bisa terima. Tidak semuanya tapi nggak semuanya bisa menerima itu. Jadi aku nggak usah ngedengerin apa kata orang gitu. Selama aku ngaca, aku suka dengan bentuk aku, ya aku jalanin aja. Betul, tapi ini juga inspirasinya buat sobat Ambiar di rumah. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan selama memang tidak merusak kebahagiaan orang lain, gak jahat sama orang lain. Yang penting kita bahagia tanpa harus merusak. Jadi kalau aku tuh gini ya, aku dalam hidup aku tuh nggak mau bersaing dengan orang lain gitu kan. Aku nggak mau bersaing dengan orang lain. Atau jangan mau mengalahkan aku orang nggak lain. mau mengganggu sinar orang lain gitu. Karena aku merasa bahwa sinar aku cukup untuk bisa menyinari orang-orang. Kami bicara Ivan Gunawan yang menyinari orang lain, kita juga paham betul kalau seorang Ivan Gunawan ini pastinya banyak meng-encourage perempuan muda di tanah air untuk berprestasi ya. Dan dengan hadirnya Yayasan Dunia Mega Bintang mengajak banyak sekali perempuan yang berprestasi untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Termasuk salah satunya kemarin Ivan Gunawan setelah dia show di 3 negara, dia terbang juga ke Turki untuk menjemput. Betul, Antalya Turki untuk menjemput mahkota ya. Karena salah satu anak didiknya Shahidah Sheikh menjadi first runner up Miss Aura Internasional 2023. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Shahidah Sheikh. Runner-up Miss Aura International 2023. Please do your opening number, Shahidah Sheikh. Opening number. Shahidah Sheikh, first runner-up Miss Aura International 2023. Mau badannya kayak Shahidah, mau. Kan tahun depan berangkat lagi ke Korea. Mau. Para boleh Shahidah, boleh silakan mundur. Shahidah Sheikh, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih dan juga selamat untuk pencapaiannya mengharumkan nama Indonesia. Ini salah satu anak didik dari seorang Ivan Gunawan di Yayasan Dunia Mega Bintang, dan kita juga tahu melahirkan banyak sekali beauty pageant yang sangat luar biasa. Nah, kita juga mau lihat perjalanan seorang Shahidah Sheikh yang kemarin menjadi first runner up di Miss Aura International. Iya. Shahidah Sheikh, ketika nama kamu diumumkan sebagai first runner up Miss Aura International, apa dalam pikiran kamu saat itu? Bahagia yang paling pertama ya Kak. Karena kayak suatu kebanggaan bagi Shahidah bisa membawa nama Indonesia dan bisa memenangkan kontes internasional dan bisa membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Shahidah, kita kan tahu ya kalau kamu
jebolan dari Yayasan Dunia Mega Bintang, melahirkan banyak bintang-bintang. Ada pressure nggak sih dari Ivan Gunawan sebagai founder juga? Karena kita tahu bahwa dari Yayasan Dunia Mega Bintang juga melahirkan banyak bintang yang menjuarai di tingkat internasional. Kamu sebelum pergi ada pressure, tekanan, atau justru ada pesan yang nggak akan pernah kamu bisa lupakan dari seorang Ivan Gunawan? Kalau Sahida prinsipnya cuma satu ya Kak, yakin sama diri sendiri dan percaya sama diri sendiri bahwa Kak Ivan sudah memberikan kepercayaan itu untuk kita lakukan di internasional nanti, dan semuanya sudah dipersiapkan Kak. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi untuk berlomba di kancah internasional gitu. Jadi semuanya udah di training. Jadi kita udah belajar, udah persiapan. Jadi tinggal ikut aturan di sana nanti gitu. Kita tahu bahwa yang namanya beauty pageant itu kan bahwa penilaian ketika dari mulai keberangkatan, landing di sana sampai dengan ketika karantina dan juga grand final. Buat kamu tantangan terbesarnya itu apa sih? Tantangan terbesarnya kan udah megang nama Indonesia nih ya Kak. Jadi kayak mau gak mau Sahida harus confident sama diri Sahida sendiri, fokus sama diri sendiri, karena apa yang sudah Sahida lakukan di Indonesia, apa yang sudah Sahida trainingkan di Indonesia, ilmu yang udah Kak Ivan berikan dan ilmu yang coach training udah berikan juga, itu harus Sahida tampilkan semua dan keluarkan semua pas latihan, pas kompetisi di internasional gitu. Ada berapa negara kemarin deh? Ada 45 negara. 45 negara. Dan kamu first juara. Alhamdulillah. Salah satu yang dinilai adalah ketika talenta dari masing-masing finalis ya. Benar. Di sana kamu apa yang kamu tunjukkan? Di situ Sahida nampilin nari tradisional, terus di mix dengan lagu Kak Siti Badriah. Jaipong plus Siti, judulnya Saskia Gotik. Saskia Gotik. Bang Jono. Oh iya, Saskia Gotik Kak, Saskia Gotik, Bang Jono. Jadi ada tarian Jaipong Iya, juga? ada Jaipong. Jadi di mix biar Sahida mengenalkan tarian Indonesia juga gitu Kak. Oke, Sahida, aku mau tanya dong. Oh ini dia. Ini ya ketika Jadi di Jaipong. sana tuh ada malam bakat gitu loh. Iya. Jadi bakatnya tuh macam-macam dan Sahida masuk ke top 10 yang bisa mempresentasikan bakatnya kembali di atas Benar. panggung. Sahida, kamu itu blasteran atau misalkan ada mix turunan dari mana gitu? Misalkan Syahida Sheikh namanya. Iya ada. Jadi Abah Sahida orang India. Oh Sahida, kamu Ya India ya. kamu tampilnya Jaipong. Padahal setahu aku kalau nggak salah waktu kemarin kamu mewakili Palembang, betul nggak sih? Betul. Pada akhirnya kenapa kamu memilih Jaipong untuk bisa kamu tampilkan di sana? Sebenarnya buat memilih Jaipong itu kan pertama sekali kan Sahida belum pernah itu kayak coba menari Jaipong. Dan ini pertama sekali Sahida nyobain menari Jaipong dan latihannya itu hanya 2 kali Kak. Jadi 2 hari, latihannya 2 hari. Jadi yang benar-benar kayak Sahida biasanya itu salsa dance ya Kak bakatnya. Tahu-tahu dikasih kesempatan untuk menarikan Jaipong ya, jadi suatu tantangan buat Sahida sendiri gitu. Sebenarnya aku ada 2 konsep sih yang aku mau tawarin buat Sahida. Yang pertama Jaipong, yang kedua ala-ala Nastar naik Riji. Oh, jangan dong. Sahida, boleh silakan berdiri sekali lagi atas nama Indonesia di pagi-pagi Ambiar. Boleh Sahida Sheikh berdiri. Kita boleh berikan apresiasi sebesar-besarnya. Sahida Sheikh, terima kasih banyak sudah mengharumkan nama Indonesia menjadi first runner up di Miss Aura International 2023. Sahida Sheikh, sesaat lagi kita kembali di pagi-pagi Ambiar.